Suara aku kecil, Bu. Suaraku kok kecil ya? Enggak, di aku Ibu suaranya udah gede. Dah. Duh, kenapa ya HPku? Terus kita mulai ya. Bu Ana, tapi suara Bu Ana gede kok di sini. Terdengar keras. Bu Ana sinyal mah ya, Po. Kenapa Bu Ana angkat tangan? Ada apa Bu Ana? Itu. Suaraku tuh di sini suaranya jenengan tuh nggak denger aku. Dikerasin aja Bu volumenya. Atau pakai speaker? Udah, Pakai udah speaker. tak kerasin. Pakai speaker itu Bu. Udah pakai speaker. Ya, sambil menunggu Bu Ana persiapan. Udah seru. Materiku kemarin kita mulai langsung ya, karena iya, Bu Ana bisa persiapan dulu. Aku buka sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi ya. Ini adalah bincang reseller yang pertama. Kenapa kita awalnya mengadakan bincang reseller ini tuh berawal dari kenapa ada penjomplangan gitu ya. Ada penjomplangan antara reseller satu dengan yang reseller lainnya. Ada seorang reseller itu yang penjualannya itu tuh Masya Allah luar biasa banget. Beliau itu aktif sekali untuk selalu mempromokan produk VCO ini ke teman-teman terdekatnya ataupun ke emang sudah punya database gitu kan. Nah, sedangkan di sisi lain banyak reseller yang masih kesulitan untuk menjual produk ini gitu kan. Nah, karena itu kita kan berencana nih ngadain yang namanya bincang reseller ini. Nah, bincang reseller ini insya Allah tujuannya digunakan untuk membantu ya para reseller itu untuk bisa lebih aktif lagi. Dengan adanya sharing, motivasi dari base reseller kita gitu kan. Insya Allah nanti teman-teman jadi lebih termotivasi terus tahu oh ternyata Bunda Mona itu tuh menggunakan teknik seperti ini ya. Bisa nanti ditiru atau dirubah sedikit gitu kan. Selain itu nanti kita juga akan mendengarkan penjelasan tentang produk itu sendiri. Mungkin ada beberapa yang belum Bapak Ibu ketahui tentang produk VCO Kleput ini kan. Jadi nanti akan dijelaskan langsung terkait produk knowledge-nya dari owner yaitu Ibu Ana gitu. Nah, sebelumnya saya akan membacakan susunan acaranya pada siang hari ini terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah sharing dengan owner VCO Kleput kita yaitu tentang produk knowledge. Kemudian yang ketiga kita akan masuk ke sesi sharing dengan best reseller kita yaitu Ibunda Mona gitu. Terus yang terakhir adalah sesi tanya jawab dan diakhiri pertemuan nanti dengan penutup. Nah, untuk segera saja kita eksekusi ya karena ini nanti kan kalau semakin lama nanti akan semakin semakin sore gitu kan. Jadi kita mulai aja langsung dengan acara yang pertama. Nanti insya Allah buat teman-teman yang belum ikut gitu ya, belum ikut ini, insya Allah videonya ini kan kami rekam. Jadi nanti akan kami share di YouTube biar lebih mudah aksesnya begitu. Oke, langsung saja kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita buka acara pada siang hari ini yaitu bincang reseller dengan membaca basmalah serta umul kita bersama-sama.
Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini Bunda Mona sudah datang dan ada teman kita, sahabat satu reseller ya, nanti insya Allah bisa mendengarkan dengan lebih jelas gitu. Oke, karena kita buka berarti sekarang kita langsung ke acara yang kedua, yaitu penjelasan product knowledge dari owner Visiko Club kita, yaitu Jeng Ana. Kepada Jeng Ana, waktu dan tempat saya berikan. Monggo Bu Ana. Assalamualaikum, sedulurku. Ya para sewang Jawa, ya Visiko Club jalan ya. 2 kali sehari, pagi dan petang. Loh, kok mah iklan? Iya, iklan Bu, bagus tuh. Alhamdulillah, siang ini kita bisa berjumpa, walaupun baru ada berapa orang itu ya? Ada 300 orang ya, Mbak? 3.000 orang Ibu, Masya Allah. 300 orang ya yang hadir ya, reseller kita ya. Amin, amin. Nah, Nah, kita langsung aja, sebelumnya minta maaf, perkenalkan mungkin ada yang belum tahu saya. Waduh, saya ownernya MBM atau Masyana Barokah Mulia. Nama saya, nama bekennya Jeng Ana. Waduh, Jeng Ana. Tapi biasanya kalau muncul di anu itu namanya lengkap Tantriana Herawati ya. Di YouTube juga. Ya, alhamdulillah. Saat ini saya hanya menyampaikan 3 hal ya. 3 hal kan, Mbak? Yeah. Yang satu adalah keuntungan menjadi reseller atau knowledge dulu. Sebaiknya knowledge produk ya. Boleh Ibu, boleh dipersilakan. Knowledge produk dulu. Yang pertama Visiko Club Food. Itu jelas manfaatnya tuh banyak banget, terutama sekali untuk yang pertama tuh itu imun, peningkatan imun saat ini, apalagi dari masa pandemi seperti ini, kita butuh imun yang bagus supaya terhindar dari reaktif COVID. Itu jadi bisa. Terus untuk yang sudah testi itu banyak banget dari reseller kita, juga ada yang sudah testi bagaimana, terutama dari Bu Mona sendiri, nanti akan beliau sampaikan bagaimana testimoni untuk menangani atau mengatasi gejala atau reaktif COVID. Terus bisa juga untuk terapi jadi dari dalam, luar, dan kulit. Jadi dalamnya itu penyakit atau imun untuk kekebalan tubuh, terus untuk booster dari mengatasi penyakitnya itu semua yang berhubungan dengan lemak jenuh berantai pendek ataupun panjang. Karena VCO Club Food itu masuknya dalam kategori minyak lemak jenuh berantai sedang. Nah, insya Allah penyakit apa saja sih yang bisa masuk di situ? Ada beberapa ya, saya sampaikan, yaitu ada diabetes, ada asma, ada jantung koroner, ada yang virus-virus itu HIV/AIDS, tapi yang HIV ya. Terus juga ada kelenjar getah bening, terus ada diabetes, tadi udah tak sebutkan belum ya, Neng Butet. Neng Butet itu ada di samping saya. Wah, banyak banget deh. Ada hipertensi, kolesterol. Itu beberapa penyakit yang berurusan atau munculnya itu karena lemak jenuh berantai pendek ataupun panjang. Biasanya efek dari pola makan kita. Nah, sudah. Terus untuk perawatan kulit itu dari luar ataupun luka. Nah, itu untuk luar. Itu bisa untuk perawat wajah, untuk biar wajah itu lembab, bisa tetap kenyil-kenyil. Terus ada juga yang bisa untuk
kaki pecah-pecah atau kutu air untuk dioles. Terus untuk perawatan mulut. Nah, mulut itu bisa gusi, gigi, bibir, untuk mencegah sariawan. Tuh, jadi untuk perawatan di mulut semuanya itu cukup mudah aja, itu untuk dikumur-kumur aja. Terus ada lagi, satu lagi untuk melancarkan proses kelahiran. Itu banget itu, karena itu sudah empiris. Kalau zaman dulu itu hanya pakai minyak goreng, minyak kelapa yang itu yang botokan atau minyak kelapa yang krengseng kayak gitu, tapi minyak kelapa yang asli. Nah, kalau yang asli itu kan manfaatnya karena kalau di cek lab itu tidak ada asam-asam esensialnya. Asam-asam esensialnya itu tidak berimbang karena ada proses pemanasan. Tadi ini diganti pakai VCO. VCO itu karena tanpa pemanasan, jadi asam esensialnya itu masih utuh. Nah, di situ dia bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI. Bahkan saat hamil 0 aja nanti efeknya itu di DHA. Dia akan menambah DHA otak anak. Insya Allah kalau sudah lahir atau bahkan dalam kehamilan aja itu sehat. Terus saat sudah lahir itu insya Allah cenderung lebih banyak yang sudah mempraktekkan, teman-teman saya pribadi itu mereka tidak sesar. Hanya beberapa aja yang mempunyai masalah sempit panggul baru itu ada yang sesar. Tapi anaknya itu biasanya sehat umumnya dan terbukti kok basa Jawa bukten. Terbukti itu benar-benar sehat, anaknya itu nggak mudah sakit, terus lahirnya bersih. Kulitnya walaupun mungkin kulit dasarnya itu hitam tapi bersih, kan ada itu yang melahirkan itu atau banyak keruh atau gimana kayak gitu. Nah, seperti itu. Sudah terus apalagi ya? Oh, rambut. Bisa juga untuk perawatan rambut. Dan yang terbaru sekarang ini MBM juga ngeluarin itu variannya untuk hewan. Untuk kucing terutama sekarang, karena banyak sekali sekarang yang memelihara kucing yang cantik-cantik kayak gitu. Alhamdulillah VCO itu tapi dengan grade yang berbeda ya, karena memang khusus untuk hewan. Eman-eman kalau nanti dikasih grade yang untuk manusia. Jadi untuk hewan itu bisa untuk mencegah kerontokan bulu, terus untuk mengkilapkan bulu, juga sama persis sama dengan penggunaan untuk manusia juga. Kalau kucing itu seringnya itu mudah sekali terkena virus atau skabies. Nah, itu bisa banget diatasi dengan VCO. Itu nanti diteteskan kalau itu caranya kalau mengkonsumsinya, sama dioleskan juga untuk yang luka-luka. Nah, itu Bunda Mula juga sudah pernah ada testimoni itu tentang bagaimana kucing terus dipakai VCO kayak itu. VCO khusus kucing ya. Itu ada namanya Klengon, mereknya kita ngeluarinnya. Mungkin itu untuk knowledge produknya. Terus untuk value adiktifnya. Value-nya kenapa VCO kleput itu berbeda dengan yang lainnya. Satu, VCO kleput itu kualitasnya grade A plus tradisional. Kenapa grade A plus tradisional? Karena terus terang kan di MBM itu melayani juga pembelian curah yang biasanya mereka repacking kayak gitu. Karena sering ini reseller kita itu sering masih tanya ke saya, kalau yang ini berapa, yang kayak gitu. Saat kita promo kita iklan untuk yang curah itu mereka sempat awal-awal itu bingung. Nah, ini saya jelaskan, memang MBM itu mengeluarkan dua kategori produk. Yang satu itu untuk B2C atau untuk customer yang bermerek, namanya VCO kleput. Dan ada lagi B2B. B2B itu curah. Nah, curah untuk biasanya untuk repacking. Nah, untuk curah itu ada 3 grade. Nah, itu
itu bahasan lain karena itu memang dikhususkan untuk yang mau repacking. Belinya curah, ada minimalnya, juga nggak sedikit. Nah, kalau ini yang kita bicarakan saat ini adalah VCO kleputnya. VCO kleput itu tadi value-nya 1, dia kualitasnya adalah grade A plus tradisional, tidak dijual curah. Jadi hanya untuk merek ini saja. Terus dibuatnya, keseluruhan VCO kita dibuatnya dengan sentuhan tangan penuh cinta dan doa. Cinta dan doa gitu loh. Bismillah menjadi wasilah kesehatan umat. Itu tujuannya akhirat. Tidak hanya di dunia aja dapat fulus. Fulus itu bonus ya. Kita pengennya bisa manfaat untuk banyak orang, untuk semua, mungkin saat ini sekitar kita, besoknya se-provinsi, besoknya lagi se-Indonesia, besoknya lagi se-dunia. Insya Allah, amin. Yang jelas, untuk kesehatan, kita bersama. Nah, itu baru 1 ya value-nya, grade A plus tradisional. Kenapa disebut tradisional? Karena kita tidak pakai sistem pemanasan, kita masih pakai manual. Toh walaupun ke depan kita akan pakai mesin, tetap itu akan tradisional. Karena walaupun mesin, itu kita harus ada sentuhan tangan penuh cintanya harus ada. Itu untuk kleputnya. Nah, sudah habis itu, yang kedua karena diproses seperti itu, kita bikin yang spesial, dan itu pun nanti ada doa lagi di berikutnya, ada lagi untuk berikutnya itu doanya saat kita mau packing, saat kita mau kita nyaring dulu, kita saring dulu, kita kasih kita bacakan juga doa-doanya, lanjutan, kemudian saat packing dari semua karyawannya juga kita arahkan untuk selalu berdoa, memohon agar VCO kita itu menjadi wasilah kesehatan bagi seluruh umat manusia, bahkan makhluknya ciptaan Allah. Setelah itu sudah, itu yang kedua ya value-nya, bahwa itu tradisional tadi, terus pakai doa, kita ngolahnya benar-benar kita dengan curahan hati, penuh cintanya itu tadi. Nah, yang ketiga, kadar lauritnya itu selalu di atas 50%. Cenderung di 51 sampai 53%. Karena apa? Karena bahan bakunya kita tuh benar-benar pilihan. Kita dipilih dari datang kelapa sampai waktu parut sampai parut. Itu rejectnya tuh jalan. Gitu. Jadi otomatis kalau seperti itu, insya Allah kadar lauritnya tidak akan pernah kurang dari 50%. Yang ketiga. Yang keempat, tes yang ada di VCO kleput itu khas. Memang kecenderungan kadang kalau orang yang kurang paham bilang, kok tengik sih? Sebenarnya enggak, kalau benar-benar dirasakan, dicium aromanya, itu aroma minyak kelapa segar. Okay? Minyak kelapa segar, bukan tengik. Kalau tengik berbeda nanti. Saat minum pun pasti ada perasaan berbeda di tenggorokan saat minum kalau udah tengik. Kalau ini biasanya hanya karena mungkin orangnya sensitif dengan aroma kelapa, aroma minyak kelapa maksud saya. Tuh. Jadi memang tes itu yang sering dicari biasanya kalau tabib-tabib, karena ternyata secara empiris dulu itu pernah mungkin sampai sekarang juga itu aroma dari minyak kelapa itu bisa untuk terapi otak di sini. Di saat minum terus mencium aromanya itu bisa untuk terapi otak. Itu biasanya tabib-tabib yang menyampaikan itu dulu udah pernah. Empiris ya, karena saya belum pernah menemukan secara klinis. Terus yang berikutnya,
Karena tradisional, Bos. Karena dari masih manual, itu PCO kleput kita itu masuk dalam kategori ekspor di Jepang. Dan karena apa? Kita penyaringannya tuh masih pakai yang gravitasi, netes, enggak pakai vakum, belum pakai. Memang sih kadar airnya hanya kadar air standar nasional di bawah 0,2. Kecenderungan kadar air kita itu 0,13, 0,16. Nah, kalau untuk standar Eropa, untuk ekspor itu memang belum masuk. Tapi untuk standar nasional dan internasional yang normal, bahkan Jepang pun masuk. Itu karena apa? Kalau pakai gravitasi itu ada seperti elemen-elemen yang masuk di situ kalau orang Jepang dulu bilang. Itu mereka lebih suka yang itu karena ada gravitasi itu. Jadi netes dia itu nyaringnya benar-benar ada daya tarik dari bumi, otomatis akan menetralkan sesuatu hal apa gitu. Kalau untuk mitos atau kepercayaan di Jepang itu dulu menyampaikan ke saya seperti itu. Nah, udah yang jelas untuk harga, nah lagi value lagi, harga itu masih standar, nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah. Memang tetap sesuai dengan kualitasnya. Yeah. Nah, itu nggih. Udah selesai untuk value-nya. Tadi ada banyak kan value untuk PCO kleputnya. Nah, sekarang keuntungan menjadi reseller PCO kleput. Sebenarnya itu tuh seharusnya yang ngasih tahu Bunda Mona, karena Bunda Mona satu ini yang paling loyal dan tahu itu keuntungannya apa saja gitu. Selain menjadi pengemban kesehatan atau maksudnya produk kesehatan untuk kesehatan makhluk, terutama umat manusia, itu keuntungannya ya, itu kan bisa beramal jariah di situ, berbagi ilmu, terus berbagi info kesehatan, berbagi apalagi Mbak Esti ya, berbagi banyak banget loh kalau untuk jadi reseller kleput itu. Dapat bonus-bonus juga Bu, banyak. Itu kan ini nanti yang kedua itu bonus lainnya selain dapat duit keuntungan. Kalau sudah gabungkan baru nanti kalau urusan dengan finansial itu untungnya lumayan gede loh, bisa 40%. Karena diskonnya udah 20%. Terus masih harga jualnya pun tidak dipastikan, kita tidak berhak untuk memastikan harus jual maksimal sekian, itu nggak boleh. Karena akotnya adalah jual beli. Jual beli itu setiap orang yang membeli barang itu berhak menjual berapapun semau mereka. Kami hanya menyarankan saja maksimal angka penjualan, maksudnya harga penjualan itu ada ya, di kemarin kita biasanya 20% dari harga dasar. Itu hanya disarankan loh, tidak diwajibkan, karena juga nggak boleh akadnya. Jadi kan bisa nyampe sekitar 40%. Masih nanti kalau mencapai target penjualan satu bulannya minimal 2,5 juta, dapat bonus, dapat hadiah. Hadiahnya bisa macam-macam. Nanti bisa minta tanya sama Bunda Muna udah dapat berapa aja. Bahkan ada sebenarnya nggak harus sampai 2,5 sih. Kita masih ada sedikit ini Mbak Esti kelonggaran. Iya. Gitu seperti waktu kemarin tuh Bunda Mona itu penjualan di bulan
bulan bukan Maret, Februari itu, kalau Januari itu nyampe di atas standar. Terus kalau yang bulan Februari itu hampir 1,8 lah, itu juga tetap kita kasih bonus, cuman memang nggak sesuai dengan yang semestinya karena memang belum mencapai titik bonusnya ya. Gitu. Ya, insya Allah lah di sini tuh banyak banget bonus-bonusnya. Sering ada free ongkir, sering ada potongan harga, Sering ada promo-promo, terus ada bonus-bonus mungkin merchandise, mungkin produk lain, mungkin bisa banner-banner untuk terus yang jelas sekarang ini sudah ada tim, timnya itu Mbak Istiqomah itu ya Mbak, itu sekarang bisa untuk dibantu untuk copywriting, ilatnya kecepet ya, copywritingnya, terus konten kreatornya sudah ada, jadi reseller itu tinggal share untuk iklan, jadi kan lebih enak. Ya mungkin nanti perlu juga, oh ya juga kalau ngasih testing kita ada bonus juga setiap nanti order. Lah hujan bonus kalau untuk reseller itu. Memang mungkin kita nggak seperti yang MLM kayak gitu bonusnya sampai umroh sampai itu enggak. Tapi saya udah pernah menyampaikan di grup. Seandainya Bismillah MPM mencapai omset 1M akan menaik Mbak, ngasih umroh, ngasih bonus umroh untuk salah satu. Masya Allah. Tapi kalau kita sudah nyampe omset 1M ya, 1M pertama nanti akan kita undi. Siapa reseller yang berapa orang reseller yang paling wahid, yang paling oke, itu nanti kita undi. Itu rezekinya mereka. Tuh. Insya Allah doakan ya. Ya gitu aja, udah selesai yang harus saya sampaikan. Monggo dilanjut Mbak Isti. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Oke, Masya Allah. Jazakillahu khairan katsira untuk Bu Ana yang sudah menjelaskan sangat detail ya tentang produk knowledge gitu kan, tentang VCO Kleput, terus kemudian tadi juga diberitahu tentang produk lain gitu, meskipun belum jadi reseller ya, tentang VCO Surah itu kan bukan di reseller kan gitu. Jadi teman-teman sudah paham banget ya kenapa harus menjadi reseller VCO Kleput sama yang satunya itu adalah Klengon gitu. Nah itu teman-teman semoga dengan mendengarkan Bu Ana tadi, kalau nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan di akhir gitu ya. Nanti ada sesi tanya jawab insya Allah. Tapi sekarang kita langsung lanjut ya. Lanjut ke sesi sharing dan juga motivasi dari Bunda yang sangat terkenal sekali di kancah perireselleran MBM gitu ya. Masya Allah tadi saya memperhatikan Bunda Mona itu sudah mengaplikasikan VCO gitu ya. Itu memang sudah menjadi gaya hidupnya Bunda Mona. Nah, langsung saja sekarang kita sharing langsung nih dengan Bunda Mona. Bunda Mona, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Mau tes. Masuk nggak ini? Masuk nggak suaranya? Masuk Bunda, masuk. Oh, iya. Yes. Ya. Monggo, waktu dan tempat saya berikan kepada Bunda Mona untuk memberikan sharing serta motivasinya. Masya Allah, Bunda Mona yang tidak mau disebut cantik, padahal dia cantik luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Waalaikumsalam. Ini gimana aku mau ngomong dari mana? Ini pertanyaannya apa? Aku mau ngomong apa aja? ini senyamannya Bunda saja. Bunda mau cerita perkara tentang pereselleran itu tuh seperti apa Bunda gitu. Bentar gini. Jadi ini ceritanya kita kan ada pertemuan ini. Ini pertemuan tentang reseller ya? Iya, ini video untuk diperkenalkan untuk para reseller. Oh gitu ya. Jadi gini, sebenarnya
dulu tuh saya visi misi saya itu bukan sekedar jadi tidak menjadi reseller gitu loh. Tidak, kita tidak berpikiran bahwa saya itu akan bisa menjual VCO, enggak ke arah situ. Jadi memang ternyata bagi yang berminat, bagi yang ingin menjadi reseller itu jadi gini, kita harus tahu betul produknya. Produk kita itu yang mau kita sampaikan kepada jamaah, kepada orang lain, kepada saudara kita itu kita harus tahu betul apa sih itu gitu. Dan kita harus punya ilmunya, ya. Itu penting, kan itu penting. Ilmu itu penting. Nah, setelah itu namanya ibarat tak kenal maka tak sayang, itu betul. Kalau kita tidak kenal VCO, bagaimana kita akan sayang sama VCO? Dengar saja asing, kadang dengar aja asing ya. Dan gini, saya bisa mengenal VCO itu karena beberapa hal yang terjadi pada diri kami sendiri, terjadi pada diri saya sendiri. Jadi testimoni ini adalah karena saya merasakan. Dari saya merasakan manfaat, faedah, dan itu benar-benar saya rasakan bahwa itu manfaatnya luar biasa. Jadi bukan dari cerita orang, bukan dari bukan dari sebuah buku bahwa VCO itu mengandung ini untuk kesehatan seperti ini enggak. Jadi memang benar-benar saya membuktikan sendiri. Nah, dari itu kemudian saya motivasi itu adalah berpikirnya tidak menjual. Gimana sih supaya penjualan saya tinggi? Tidak ke situ. Memang dulu saya ini adalah seorang pedagang. Saya itu adalah seorang pedagang. Dulu saya jual di Pasar Beringharjo. Nah, tapi kan sekarang saya udah enggak usia 40 ke atas, semua usaha saya letakkan, saya udah enggak arah ke bisnis lagi. Insya Allah lebih fokus ke bicara ibadah lebih banyak. Nah, dari situ kita ini waktu saya memperkenalkan VCO kepada jamaah, kepada orang lain hingga saat ini adalah motivasinya adalah piye carane sedulurku iki, piye carane sesama saudara seimanku, saudara ukhti ahtiku iki bisa ikut memakai VCO gitu loh. Itu motivasi saya itu. Piye yo carane sedulur-sedulurku iki gelem nganggo VCO. Soalnya aku iki sembuh dengan VCO gitu loh. Jadi saya tidak ke arah piye carane aku menjual. Itu dibalik ya. Karena kalau sudah arah ke situ, itu soalnya kesembuhan itu mutlak milik Allah. Kita nggak punya apa-apa, kuasa Allah itu. Kita hanya sekedar penyampai gitu loh. Nah, dari situ kita nggak mungkin kan umpama kita bisnis sendiri dalam masalah obat yang hubungan mutlak langsung dengan kuasa Allah, kita kan harus selalu berpartner kepada Allah. Kita harus partner. Kita menjadi partner beli Allah gitu loh. Allah bosnya. Mau kemana kita mau diarahkan tentang VCO ini? Lillahi ta'ala, terserah Allah mau diarahkan kemana, mau dipertemukan dengan siapa. Tapi kita itu berpikirnya, VCO itu mudah terjangkau. Dan dia obat yang aman. Coba sekarang kalau kita lihat ya, yang kanker, yang kena kanker harus kemo, biayanya mahal, masih merasakan sakitnya luar biasa. Terus badannya harus dibelah seperti itu ibaratnya ya. Itu tuh sudah kesakitan. Ternyata setelah kita itu dengan VCO, itu ternyata bisa mengatasi gitu loh. Jangan keburu ke arah situ. Jangan keburu ke arah medis dulu gitu. Maksudnya ya benar secara medis boleh. Karena apa? VCO itu kan sifatnya bersahabat. VCO itu bersahabat. Dia tidak punya musuh. VCO tidak punya musuh. Begitu masuk ke dalam tubuh kita, di saat kita ini minum obat dokter atau minum obat apapun selama kita masih terapi ke dokter, VCO yang kita makan itu bersahabat. Dia tidak punya musuh, beda ya. Kalau obat kimia itu, kalau kita minum obat ginjal, nanti
pasti akan bertentangan dengan yang namanya kayak obat lambung, hal seperti itu. Karena dia berbenturan, tidak boleh diminum bersamaan, misalnya seperti itu. Obat ini tidak boleh harus ada jeda seperti ini. Nah, itu ada ibaratnya obat ini ada permusuhan karena nggak bisa bekerja sama. Tapi beda. Kalau fisio itu adalah salah satu nutrisi di mana dibutuhkan oleh tubuh kita dan dia tidak memiliki musuh. Misalnya mau minum jamu gitu. Karena saya terbiasa minum jamu, Bu. Karena gini rematik, ada asam uratnya. Enggak apa-apa, monggo. Nah, kalau Bu saya ini masih kemo, obatnya ada obat untuk tulang, ada untuk paru-paru saya karena saya kena, terus ini ada obat ginjal yang enggak apa-apa. Minum apa yang disarankan dokter, obat itu diminum. VCO di saat diminum itu di saat pagi, justru dia akan membantu mendetoks sisa-sisa obat kanker itu yang mengendap di dalam darah yang tidak bisa keluar oleh tubuh akan didetoks oleh VCO. Jadi VCO ini akan membantu. Nah, dengan alirnya di saat dia meminum, jadi dia akan terbantukan. Jadi tidak akan berisiko kemana-mana. Nah, itu salah satu yang sangat menarik sekali tentang VCO itu. Jadi saya sarankan, bukan ya, cuma diri saya sendiri selama ini adalah tentang mengenai VCO itu adalah iki loh, bahwa VCO itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, gitu. Dan saya itu kalau presentasi ya, itu presentasi untuk pengenalan. Jadi gini, kalau kayak ibarat gini, ibarat sebuah rumah, sahabat VCO punya rumah, rumah itu kan ada ruang-ruangan, ada ruang tamu, ada ruang makan, ada dapur, ada kamar mandi, ya, ada ruang TV, ada ruang anak-anak, semua punya ruang. Kemudian Bunda ini ruang rumah Bunda itu nggak pernah sama sekali dibersihkan dalam tahun bertahun. Sampah yang buang di situ, anak-anak main ya di situ, cucian berantakan di situ, cuci piring kemana-mana. Sekarang saya mau tanya, dari hal semacam itu kalau Bunda pulang ke rumah, stres nggak lihat rumahnya? Stres. Stres. Ya. Terus Bunda capek, sahabat VCO di sini semuanya mungkin misalnya capek, mau tidur, kamar mandinya itu dari ujung sampai paling belakang penuh dengan cucian. Mau tidur di mana aja? Perasaannya stres nggak itu? Banget Bunda, mentalnya kena. Nah, itu aja di dalam rumah. Apalagi kalau di dalam perut kita, ginjalnya kotor, empedunya kotor, pankreasnya kotor, levernya, hatinya kotor, jantungnya bermasalah. Piye apa tubuh kita ini enggak stres? Stres. Kalau kita punya rumah kotor, ambillah pembantu 2 tetangga. Mbak, aku bantuin dong. Kamu yang nyetrika, kamu yang ngepel, ayo kerja sama bareng. Semuanya bekerja dalam waktu singkat bisa bersih. Kalau di dalam tubuh kita, pembersihnya apa? VCO. Jadi penerangannya gitu. Di saat kita ini minum VCO, di saat kamar mandi itu yang kotor, VCO itu bisa membersihkan. Di mana di saat usus besar kita yang bermasalah, VCO itu bisa mendetoks. Bisa membantu untuk membersihkan semua yang bersifat resiko terhadap kerja, hambatan yang terhadap kerja peristaltik usus besar. Atau mungkin di usus besar itu ada beberapa sumbatan kotoran yang tidak bisa luntur dalam tahun ke tahun, dia tidak bisa luntur karena dia menempel di dinding-dinding usus besar. Itu yang bisa membersihkan, itu yang lebih cepat itu dengan VCO. Jadi kita ibaratkan seperti itu. Jadi kalau kita saya sampaikan kepada jamaah juga. Itu kalau rumah itu seperti itu. Jadi di dalam perut kita itu kayak rumah. Jadi misalnya ruang tamunya bermasalah, ya mungkin rongga mulut kita yang bermasalah, gitu ya. Ruang tamunya nggak pernah dibersihin, sampah berantakan kemana-mana. Maka timbul apa kalau mulut kita sariawan, timbul apa yang bisa yang untuk membantu mendetoks itu adalah dengan VCO. Kita dengan cara apa? Berkumur.
yaitu kita berkumur dengan waktu 5 menit, 10 menit, kemudian kita buang. Setelah kita buang, kita minum lagi baru kita telan. Syukur-syukur waktu kita menelan, itu nggak usah dengan air hangat, udah dia biarin aja. Kita telan, biarin aja. Karena apa? VCO itu adalah sifatnya efektif banget untuk membunuh kuman dan bakteri. Jadi yang namanya sampah itu berhubungan dengan apa? Sampah itu berhubungan dengan namanya bakteri dan virus. Sama saja dengan kehidupan di dalam rumah lah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Jadi yang dasar-dasar saya bisa yang dasar-dasar untuk penyampaian itu adalah semacam itu. Dasar-dasar sebagai reseller, misalnya untuk ya seperti saya memperkenalkan VCO kepada jenengan. Mungkin begitu ya kepada reseller ya. Saya anggap jenengan itu sebagai jemaah saya. Ya teman-teman saya gitu, bareng-bareng, itu saya menyampaikan seperti itu. Nah, coba di mana saat saya ini menerangkan ke jenengan, ini loh kayak rumah, kalau kotor bagaimana, usus kita kalau bermasalah bagaimana, seperti itu, jenengan apa daya tangkapnya? Jenengan merasakan apa yang saya sampaikan tentang VCO? Lebih mudah dipaham kan? Nah, iya, jadi kalau kita mau menyampaikan tentang yang namanya obat, yang namanya ini kan beda ya. Kalau dulu kan saya jualan batik. Batik itu kan beda dengan obat, ya kan? Dia beli, aku dapat untung, udah selesai. Nih di sini kan saya nggak bisa seperti itu, gitu loh. Karena misi kita itu, saya itu berpikirnya adalah bagaimana supaya VCO ini teman-teman saya itu memakai VCO. Keluarga besar mereka memakai VCO gitu loh. Karena saya pakai dari anak saya yang hamil, dari sebelum hamil masih menikah udah minum VCO, sampai dia hamil muda minum VCO, sampai dia hamil melahirkan minum VCO, sampai dia melahirkan minum babynya minum VCO. Jadi dari hal-hal semacam itu saya memakai gitu loh. Anak-anak saya memakai, keluarga memakai gitu. Jadi saya itu jadi gini, menerangkan sebagai reseller, menerangkan kepada orang lain, memang kita harus pakai dulu, tapi tidak harus kita sakit. Apa kita harus sakit dulu, Bu? Karena kita pakai enggak. Jadi gini, VCO itu kan banyak manfaatnya. Coba dalam 1 hari kita pakai, 2 hari kita pakai, apa yang kita rasakan? Pasti ada dampak positif di situ, ya. Dan saya itu kan keluhannya dari beberapa teman itu banyak. Ada yang bermasalah di ginjalnya, ada yang bermasalah di osteoporosnya, ya karena pelapukan tulangnya. Ada yang bermasalah dengan diabetesnya, pankreasnya, ada yang kolesterol tinggi. Terus ada yang kena saraf kelima kemarin mengenai sini. Juga ada yang kronis lambung kronis. Jadi gini. Jadi kalau kita mau berhubungan dengan obat-obat, oh Bu, saya itu sakit lambung, lambungnya gimana ya Bu? Bisa nggak saya ini kalau minum VCO? Saat kita menerangkan. Nah, di saat itu kita harus bisa menerangkan mah kayak apa toh? Mah itu seperti apa toh? Nah, terus kalau mah itu kita menerangkan nggak kepada teman kita yang mau pakai VCO? Kita harus bisa menerangkan. Jadi gini, mah itu dia misalnya Bunda Mona, perutku tuh sudah mah akut sejak tahun yang lalu. Aku tuh udah nggak kuat, sering nek kambuh nggak kuat. Nah ini sekarang saya dalam keadaan kambuh. Aku nek minum VCO bisa nggak? Terus dosisnya gimana caranya Mbak Mona gitu misalnya. Nah saat saya itu dalam rangka gini, Bunda sudah sakit mah sudah begitu lama. Namanya mah itu adalah overnya bakteri di dalam lambung. Di dalam lambung itu bakterinya terlalu banyak. Sehingga di saat bakteri banyak, lambung mengeluarkan asam. Nah, asam ini gunanya apa? Dia untuk membunuh si bakteri. Jadi tubuh itu punya imun.
dia punya sinyal di saat ada benda asing masuk ke dalam tubuh, dia akan mengeluarkan segala sesuatu untuk melawan benda asing itu. Salah satu bakteri yang ada di dalam lambung. Nah, di dalam lambung itu karena ada bakteri, maka dia mengeluarkan asam. Sementara bakteri itu tidak bisa mati dengan asam lambungnya, itu nggak bisa. Jadi dia akan semakin banyak. Nah, kenapa kamu sampai sakit? Itu karena bakterinya itu sudah mulai menempel di dinding-dinding lambung. Kemudian dia itu sudah mulai menggerigiti, membuat lubang-lubang yang membuat sakit. Sekarang gini, yang namanya nasi basi udah 1 minggu nggak dimakan, gimana baunya? Kecing. Udah dimakan nah, kalau dimakan beracun nggak? Bisa beracun. Misalnya nasi basi itu penuh bakteri nggak? Penuh bakteri. Sama dengan di lambung. Lambung itu asam seperti itu, gitu loh. Nah, asam ini makanya berbahaya. Kalau sampai asam ini naik, gitu loh, naik ke ulu hati, itu sakitnya luar biasa. Tapi kalau sampai asam itu turun, sampai ke serap usus halus sama ulus halus diedarkan ke seluruh tubuh, itu bisa mengakibatkan fatalnya banyak hal. Bisa kena jantungnya, bisa kena kanker. Karena apa? Si racun asam tadi sudah terlanjur masuk ke usus halus, sementara usus halus itu perintahnya apa? Dia menyerap sari makanan. Apa yang ada di dalam usus halus itu, apa yang keluar dari situ, dia diserap. Nah, diserap itu diedarkan oleh tubuh melalui darah. Itu yang paling berbahaya. Makanya orang mah itu sering merambat kemana-mana penyakitnya. Bisa ke hatinya, bisa ke jantung. Nah, kita terangkan. Nah, di sini, VCO itu setelah kita minum, Bu, itu untuk membunuh bakteri yang ada di dalam lambung. Semakin kita sering, awalnya sakit mual. Semakin kita sering, itu akan menjadi si bakteri ini lemah. Nggak mungkin 1 VCO sendok dia langsung mati, nggak mungkin. Dia prosesnya harus lemah dulu. Nah, setelah lemah, libur nggih. Libur dulu. Ke Semarang, nggih. Iya. Maaf ada tamu. Jadi gini, kita tuh harus bisa menerangkan. Menerangkan. Jadi enggak asal, Bu, aku sakit lemah ya. Kalau mah itu dikasih VCO bisa, nanti dosisnya ini. Terus kita kan tidak dikasih penjelasan. Iya, toh VCO ini kok bisa menyembuhkan mah. Nah, karena apa? Kita harus bisa menerangkan. Kalau kita bisa menerangkan, sugesti orang meminumnya itu lebih tahu. Oh, seperti ini. Makanya kalau orang sakit mah itu sering nafasnya bau. Gitu ya, bau mulutnya karena terlalu banyak bakteri yang ada di dalam lambungnya. Makanya harus di VCO, misalnya pagi, siang, sore. Saya itu biasanya kalau menyarankan, kenapa? Sebelum sholat subuh ya Bu, diminum VCO-nya. Tapi kalau sakit mah bisa jam 6 pagi. Nanti kalau siang itu jam 12. Sebelum Ibu sholat zuhur, sudah wudhu, baru minum VCO, kemudian mengerjakan sholat. Ternyata dari testimoni saya sendiri, setiap saya itu minum VCO sebelum saya mengerjakan sholat, kemudian saya melakukan sholat, itu tidak mual. Tidak terjadi mual, tidak terjadi perih, gitu. Karena apa? Begitu selesai saya minum, itu saya melakukan aktivitas sholat. Kan bergerak, ada sujud, ada rukuk, ya, ada berdiri lama, kemudian kita rukuk lagi. Nah, itu ternyata dari situ tidak terasa mual. Makanya saya sarankan untuk minum sebelum mengerjakan sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di sini lagu baru ada nih Mbak Isti. Iya boleh, hening sejenak dulu, enggak apa-apa Bun. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, mungkin teman-teman tadi sudah dijelasin ya dari Bunda Mona bahwa Masya Allah sekali kalau kita itu mau menjual sesuatu, kita itu harus paham dulu. Kita tidak perlu harus mengalami sakit seperti yang mungkin Bunda Mona rasakan gitu kan. Tapi setidaknya kita itu tahu betul apa sih manfaat dari masing-masing produk itu sendiri gitu kan. Karena memang manfaatnya VCO itu kan bukan cuma satu aja gitu kan. Tapi intinya tadi kan dalam permasalahan antibakteri sama antivirus, dan itu untuk berlaku untuk semua
penyakit gitu kan. Dan Bunda Mona nanti sudah memberikan apa ya, kayak penjelasannya itu tuh mudah banget gitu, diibaratkan sebagai sebuah rumah, dan itu menurutku sih menjadi lebih mudah ketika teman-teman reseller itu menjelaskan kepada konsumen. Nah, Bunda Mona kalau dari segi ini ya, Bunda Mona kan berarti sudah terbranding sendiri sebagai apa ya, penjual ke VCO gitu ya Bu. Nah, awalnya Bunda membranding diri sendiri sebagai penjual VCO itu seperti apa sih Bun? Jadi gini, kemarin sudah pernah saya sampaikan juga, itu kan di tahun 2018 kayak enggak 19. Sebentar ya, ada dan sebentar. Oke Bunda. Oh ya, gini. Jadi waktu saya mulai belajar untuk memperkenalkan VCO yang kelentik keleput ini nih, kelentik putih ini adalah pada waktu itu terjadi ujian. Saya mendapatkan ujian dari Allah. Ternyata ujian itu adalah ilmu, ya. Ujian Allah mentransfer ilmu kepada saya melalui sebuah ujian. Nah, ujian itu adalah sakit. Tapi setelah saya cerna itu ternyata ujian sakit itu adalah ilmu. Ilmu bagaimana Allah itu mentransfernya lewat saya. Jadi gini, waktu itu kan saya sakit. Nih, saya sakit, terdapat benjolan di dalam payudara saya sebelah kiri. Di bawah agak ke depan ya, sebelah ketiak gitu. Nah, itu waktu itu tuh sangat tidak mengganggu. Sangat tidak mengganggu. Kemudian saya beraktivitas biasa karena tidak ada masalah. Tapi setelah lama-kelamaan, dalam waktu 1 tahun, 6 bulanan lah, dalam waktu 6 bulanan, 1 tahun, mendekati 1 tahun, benjolan itu makin lama makin besar. Nah, saya mulai curiga, kok besar ya? Dan itu kalau diraba itu amat sangat terasa banget itu udah membesar dan kayak genjel-genjel gitu bentuknya. Jadi kalau diraba itu seperti itu. Kemudian saya berpikir, aduh ini apa ya? Terus setelah seminggu mulai sering saya raba-raba kalau mandi, kalau saya tanya ini apa ya gitu. Nah, setelah 1 minggu itu mulai terasa sakit gitu loh. Dan sampai di pergelangan tangan sebelah kiri saya ini sampai ujung tangan saya ini mulai kesakitan. Sakit sekali. Dan itu sakitnya itu sering. Jadi kayak linu, kayak orang masuk angin gitu loh. Pertama kali coba saya keriin, ternyata tidak bermasalah, tidak ada pengaruh, tetap terasa sakit. Nah, waktu itu. Kemudian saya mulai berpikir, oh iya ya, insya Allah lah pakai VCO bisa, saya bilang gitu. Soalnya dari beberapa sebelumnya itu saya mempunyai pengalaman orang tua saya sendiri pakai VCO juga bisa ada perubahan yang luar biasa. Nah dari itu terus saya mencoba, jadi saya sharing dulu, aku punya masalah seperti ini, dosisnya gimana caranya minum gitu. Kemudian saya disarankan untuk minum VCO-nya itu adalah bangun tidur, pertama kali 1 sendok, siang 1 sendok, sama sore 1 sendok. Karena saya itu sudah merasa nggak nyaman, tangan itu nggak nyaman, saya disarankan 1 sendok, saya minumnya 2 sendok. Habis subuh itu saya minum 2 sendok, siang 2 sendok, jam 8 saya minum 2 sendok. Terus saya berpikir, saya disarankan, kalau yang berbentuk yang namanya kanker, seperti ada sesuatu yang tumbuh di dalam tubuh kita itu identik lebih baik terapinya adalah minum sebelum sholat subuh. Jadi di mana perut itu kosong, benar-benar kosong pun, benar-benar kosong itu diminumin. Karena apa? Tujuannya di saat sel kanker itu lapar, dia itu langsung mengambil asupan energi, nutrisi apa yang ada. Jadi tubuh itu begitu dimasukin VCO, masuk ke ulus halus. Inilah istimewanya VCO itu adalah nutrisi yang tidak perlu disaring oleh empedu
empedu ataupun pankreas. Jadi itu kalau sudah masuk ke usus, dia itu langsung masuk ke usus halus. Jadi begitu lambung, dia langsung ke usus halus. Dan itulah keistimewaan VCO. Begitu dia diserap, itu dia langsung diedarkan darah, itu langsung dihisap, langsung dimakan oleh sel kanker karena dia dalam keadaan lapar. Nah, karena dia mengambil nutrisi itu, lama-lama malah akarnya lemah. Nah, kalau setiap hari kita kasih itu, asupan itu, nah sel kanker ini akarnya akan lemah, lama-lama mati. Nah, kalau lama-lama akarnya ini mati kayak pohon, pohon kini wis akare bosok, mesti daunnya akan gugur. Daunnya menguning, batangnya kering, itu kayak pohon lah. Kalau pohon itu kalau akar udah bermasalah, mbak dikasih pupuk kayak apapun, dia mati lah pohonnya, seperti itu. Nah, dari itu, alhamdulillah, mulai saya minum, kemudian setelah 4 hari, saya mulai kesakitan yang amat sangat, terus akhirnya saya kompres pakai VCO dengan kapas, saya kompres. Kemudian setelah 3 hari berturut-turut dalam 24 jam itu saya kompres, itu ternyata benjolan itu bisa memecah. Ceritanya kan gitu, bisa memecah dan keluar nanahnya gitu. Dikit-dikit keluarnya. Terus saya udah merasakan, oh ini kalau nanah itu pasti berhubungan dengan bakteri. Ternyata kanker, miom, apapun itu ternyata berhubungan dengan bakteri. Dan virus itu pasti berhubungan. Nah, setelah mulai keluar nanah, dosis saya naikkan menjadi 4 sendok. Sekali minum, pagi itu 4 sendok, siang 4 sendok, jam sore itu 4 sendok, jam 10 malam saya minum 4 sendok. Itu saya minumin terus. Nah, dalam waktu 2 hari, setelah mecah itu sambil saya kompres dengan VCO, lama-lama hilang. Nah, dari hilangnya itu saya merasakan, loh kok sekarang hilang, rasa sakitnya nggak ada, dan itu pun juga hilang. Tidak diraba itu sudah tidak ada sama sekali. Dan saya berpikir, oh subhanallah, ternyata Allah meridhai saya sembuh dengan VCO ini. Nah, itu menjadi ilmu buat saya sendiri. Ini menjadi ilmu buat saya sendiri. Kemudian saya, oh ya Allah luar biasa ya. Ternyata kanker itu tidak harus dibedah karena waktu keluar VCO dia kan membesar ya. Payudara sebelah kiri membesar, itu waktu nanah keluar itu saya hanya berpikir ini tak bawa ke dokter pasti dibedah. Mau nggak mau ini pasti akan dibedah karena pas satu saya udah kesakitan. Terus yang kedua namanya nanah itu sudah memproduksi, sudah keluar, pasti akan timbul panas, ya kan? Suhu tubuh pasti akan tinggi, akan panas. Makanya dosisnya saya naikkan supaya saya tidak menggigil, supaya saya tidak panas karena itu bisa menjadi antibiotiknya. Ya. Terus dari situ kemudian karena ada pengalaman saudara sendiri, kemudian setelah saya sembuh dalam waktu 1 minggu aja, nggak lebih dari 1 minggu, saya di SMS sama ponakan saya, Bude mau doanya ya Bude, besok saya mau operasi loh, ayo kamu operasi apa yuk? Operasi payudara, Bude ada benjolannya. Loh, posisimu di mana? Aku udah di rumah sakit, besok pagi operasi. Nah, dari situlah saya merasa shock. Saya kan berpikiran, ya Allah, aku saja engkau sembuhkan dengan VCO, apalagi ini kan ponakan saya kan baru usia berapa lah, baru usia 27 tahun kan, baru punya anak kecil, baru aja punya anak kecil ya, umur 2 tahun anak kecil itu. Aku saya bilang langsung, saya bikin testimoni, saya tulis semuanya kisah ini sampai benar-benar saya bisa sembuh, saya kirim ke dia bilang, Bude kenapa nggak bilang hari kemarin Bude gitu, kalau bilang hari kemarin kan aku bisa itu Bude bisa pakai visionya, tapi aku besok pagi udah mau operasi, ini saya udah di di rumah sakit gitu, udah puasa. Nah dari situ saya mulai berpikir ternyata ilmu ini tidak bisa kalau untuk saya sendiri, karena aku harus bisa berbagi. Terus nah dari situ saya bermotivasi gimana caranya sahabat saya, orang-orang dekat saya semuanya lah mau mengkonsumsi VCO. Nah dari situ loh saya berbagi ini loh, karena apa? Ternyata dari penyakit seperti itu banyak merasa malu. Satu,
terus tidak mau cerita bahwa dirinya sakit. Itu loh, dipendam. Tahu-tahu di rumah sakit, tahu-tahu dikabari dia mau operasi, hal semacam itu. Mereka tuh nggak mau cerita. Makanya saya share testimoni itu kemana saja, karena saya merasa orang-orang yang sakit itu nggak mau cerita. Jadi saya cuma masukin ya mungkin adiknya, mungkin kakaknya, atau mungkin tetangga atau temannya mengalami hal sakit, dia itu bisa langsung apa ya, ilmu ini bisa langsung mereka apa ya, langsung apa ya, setidaknya jangan buru-buru untuk dioperasi. Ini ada solusi lain dengan herbal, hal semacam itulah. Dari sekarang saya setiap share itu testimoni itu, makanya banyak yang mulai menanyakan apa sih VCO itu, karena merasa asing. Banyak yang merasa asing, VCO ki opo toh, emang kui opo, prosesnya opo. Nah, itu kan harus benar bisa menjelaskan gitu. Bedanya karo minyak goreng opo, bedanya karo minyak, nek orang dulu itu minyak krengseng itu apa. Nah, kayak itu kok ini warnanya putih, Pak, kita harus bisa menjelaskan. Karena itu memang benar-benar di masyarakat itu asing bahasa VCO. Nah, itu awal mula saya memperkenalkan berbagi ilmu ini. Berbagi ilmu kepada saudara-saudara, kepada semuanya. Nah, dari situ mereka mulai memakai VCO. Jadi terus seakan-akan Bu Ana itu memandang saya, wah, reseller yang sukses dengan penjualannya. Padahal bahasa menjual itu loh. Aduh, ini kok kayak itu. Jadi awal mula seperti itu dan sampai Masya Allah. Jadi kalau aku simpulkan ya dari ceritanya Bunda Mona tadi tuh, Bunda itu tuh tergerak bukan karena uang gitu loh. Jadi memang benar-benar itu tuh karena pengen memberikan manfaat untuk teman-teman atau sahabat-sahabat di sekitar Bunda, biar ilmu yang disampaikan Allah gitu ya. Kalau Bunda kan nyebutnya gitu kan, Allah sedang mengajari Bunda tentang sebuah ilmu gitu kan, itu bisa sampai ke orang-orang sekitar. Nah, itu mungkin bisa dipraktekkan buat teman-teman reseller semua ya. Jual sesuatu itu harus ada tujuan utamanya itu bukan cuma hanya sekedar uang, ya itu bisa jadi salah satu tujuan, tapi tujuan utamanya itu biar kita plus gitu loh, nggak cuma sekedar kayak penjual doang gitu ya, kayak benar-benar kita itu penjual tapi plus penjual apa ya namanya, penjual level up. Tidak sekedar cuman memandang dari tujuannya uang saja gitu kan itu tuh subhanallah, kalau sudah kayak gitu tuh nanti bisa bernilai ibadah juga gitu kan, karena ketika kita meniatkan sesuatu itu karena untuk kebaikan gitu kan, bisa jadi kebaikan itu juga balik ke diri kita gitu. Jadi Masya Allah banget teman-teman, manfaatkan ya, benar-benar bisa dimanfaatkan setiap pekerjaan kita gitu kan, termasuk ini kan sebenarnya sebagai wasilah gitu. Ketika ada orang yang sakit, terus kita memberikan ini loh, VCO itu fungsinya segini-gini, terus nanti orang tersebut sembuh, kan itu berarti kita menjadi wasilah gitu kan. Itu tuh sungguh sangat, menurutku sendiri ya, itu tuh luar biasa gitu, karena kita bisa memberitahukan sebuah solusi gitu, meskipun ya kesembuhan itu semuanya dikembalikan lagi kepada Allah gitu. Masya Allah sekali. Nah, teman-teman masih ada pertanyaan nggak ini untuk Bunda Mona? Jadi kalau kayaknya kuncinya itu Bunda Mona itu menjual dengan story atau cerita gitu, bukan langsung hai aku punya VCO loh, beli, nah seperti itu, tapi diceritain dulu, begini loh visi itu seperti ini, manfaatnya seperti ini, dan aku sudah merasakan sendiri gitu. Jadi kayak storytelling gitu kan. Jadi itu yang harus dikedepankan. Nah, sedangkan dari kita sendiri ya, mungkin kontennya kan berbentuk seperti hard selling. Nanti kedepannya mungkin kita juga mau membuat seperti soft selling seperti itu. Jadi kayak story, terus kita ngasih ini loh manfaatnya gitu-gitu. Insya Allah ya, kita tujuannya bukan sekedar untuk menjual saja, tapi menjual plus-plus. Nah, ini tinggal kita berempat ibu-ibu. Apakah masih ada pertanyaan? Atau Bunda Mona masih ada yang ingin disampaikan lagi sebagai mungkin penutup ya, sekaligus penutup buat pesan. Saya mau bertanya ke Bunda Mona. Oh iya, monggo. Bu Butet, silakan.
Bu Butet itu belum connect audionya, jadi nggak ada suaranya. Ya kan, audionya. Nah, oh, ya, oke, ya. Assalamualaikum Bunda Mona. Waalaikumsalam. Masya Allah ya, dengar ceritanya itu luar biasa sekali. Jadi kalau mungkin saya sedikit menyimpulkan itu Bunda Mona memang dari awalnya tidak ada niat untuk kemudian untuk berbisnis dengan PCO ini, gitu ya. Lebih ke berbisnis kepada Allah kayaknya. Masya Allah ya. Jadi kesuksesan dari Bunda ini mungkin adalah salah satu hadiah atau mungkin apa ya, bonus dari Allah gitu ya, Masya Allah. Jadi mungkin di sini ilmu banyak yang bisa dipetik, bahwa kita harus tahu banyak tentang PCO itu sendiri ya Bunda. Iya. Oh gitu. Ya. Mungkin kalau Bunda Mona kan secara langsung sudah mengalami testi yang luar biasa ya, seperti dikatakan mungkin itu kanker ya Bunda ya, tapi bukan. Mungkin bisa putus-putus ya. Mungkin bisa sejenis itu ya. Tapi gini. Ya? Halo? Ya, halo. Gimana, Bun? Ya, maksudnya itu yang Bunda alami itu sejenis kanker gitu. Ya, bisa sejenis kanker, bisa sejenis tumor ya. Karena ciri-cirinya sama dan terasa sakit. Nah, seperti itu ya. Terasa sakit dan sangat mengganggu sampai nggak bisa tidur, hal-hal semacam itu. Jadi gini, itu pernah saya juga terapi beliau adalah orang mana ya? Orang Surabaya, gitu ya. Dia orang Surabaya dengan keluhan yang sama, tapi belum sempat dioperasi. Jadi gini, setiap penyakit yang ada di dalam diri kita itu adalah cara Allah berkomunikasi. Nah, itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah sebuah sinyal. Sinyal itu kan nggak mungkin ya, kalau Allah menegur kita langsung menurunkan malaikat Jibril ke muka bumi, itu nggak mungkin. Menurunkan malaikat Jibril langsung menegur Bunda. Wah, ini salah loh. Sama ini kamu tuh nggak boleh, seperti nggak bisa. Jadi Allah itu akan memberikan kita teguran. Cara Allah berkomunikasi kan menegur kita itu dengan cara apa? Yaitu datangnya penyakit. Nah, setiap penyakit yang datang dalam diri kita itu adalah punya tujuan. Allah itu punya tujuan. Kalau sakit rahim, tujuannya apa? Jadi memang berhubungan biasanya dengan ibu kandung ya. Biasanya ibu kandung bermasalah atau kita punya masalah dengan ibu kandung kita, itu biasanya akan terjadi miom, terjadi kanker rahim, terjadi hal semacam itu. Nah, itu akan selalu berbuang ke situ karena Allah itu menurunkan penyakit nggak cuma menurunin doang, pasti ada hikmahnya. Nah, kita harus pahami itu. Kenapa jantung kita kena ya? Misalnya kayak jantung kita ya, jantung koroner, jantungnya bermasalah. Jantung itu kan sumber kehidupan. Berarti orang yang kena jantung itu biasanya itu berhubungan langsung dengan Allah sendiri yang Maha Tunggal, yang memberikan kehidupan padanya. Gitu loh. Apa yang engkau bohongi terhadap dirimu? Apa yang engkau telah membohongi apa? Berbohong kepada Allah apa? Gitu loh. Nah, itu biasanya ditegur dengan jantung. Merinding saya dengannya. Ilmu baru. Jadi kita itu kalau dengan hal-hal semacam ini kita harus koreksi, istighfar, koreksi apa yang sudah kita lakukan, gitu loh. Insya Allah dari istighfar kita sadar, memahami, kun fayakun, kamu nggak usah kemana-mana. Allah itu akan sudah mencabut penyakitnya itu sendiri. Karena Allah mengatakan gini, kamu sudah istighfar, kamu sudah meminta ampun, dan kamu paham atas apa yang aku inginkan padamu.
hal-hal semacam itu. Jadi semua penyakit yang ada di dalam tubuh kita, entah kaki kita kena apa, entah payudara kita kena apa, entah otak kita kena apa, hal-hal semacam itu pun semuanya berhubungan dengan Allah berkomunikasi. Selama kamu enggak mau menggali ilmu itu, Allah akan terus tegur, karena kesalahan itulah yang akan menghambat kamu masuk ke dalam surgaku, kata Allah kan gitu. Maka itu akhlakmu itu harus diperbaiki. Dengan apa? Aku tegur bagian ini karena berhubungannya dengan itu. Gitu. Jadinya harus misalnya kayak payudara apa kanan ataupun kiri berhubungan pasti dengan suami. Nah, itu kalau Allah memiliki imam, suami itu imam yang harus dihormati luar biasa, nggak boleh disakiti, nggak boleh dikasih kata kasar. Dan kita itu punya imam, makmum itu kewajiban itu nurut sama imam, memberikan kebaikan kepada imam. Nah, di saat mungkin ada kata-kata saya kasar, saya merasa pernah apa gitu, Allah itu nggak ridho. Allah itu nggak ridho. Jadi ada sesuatu yang kamu lakukan yang aku nggak suka. Sesuatu yang kamu lakukan terhadap imammu itu aku nggak suka. Allah kan gitu. Karena imammu itu sudah menanggung semua dosamu. Sementara kamu itu loh, kamu tuh kurang ajar kata imammu. Dan aku nggak ridho terhadap, makanya ditegur. Dengan adanya mungkin ada kistanya ada tumornya di payudara, ada kanker, itu biasanya payudara yang kanker itu berhubungan dengan itu. Makanya kita langsung istighfar, minta maaf pada suami, minta maaf, kita perbaiki. Ya itu tadi dalam waktu cuma 1 minggu, dalam waktu nggak nyampe 1 bulan langsung hilang penyakitnya. Walaupun Allah memelantarkan lewat VCO, gitu loh. Jadi kalau kita ini mengatakan menjual secara visual itu kan ada yang harus kita sampaikan kepada pasien. Harus ada yang kita sampaikan. Maksud Allah ada di situ tuh kita sampaikan. Makanya kita harus punya ilmu, belajar menuntut ilmu itu harus gitu. Terus kadang-kadang berkatakan gini. Loh, itu loh Bunda, banyak loh istri-istri itu pada berani pada suami tapi mereka enjoy saja, mereka tidak terjadi apa-apa. Kadang seperti itu ya. Ada yang juga berkata seperti itu. Ternyata mereka sehat-sehat saja. Orang di saat dia didiamkan sementara kita ditegur, itu lebih baik kita ditegur. Kalau kita didiamkan, kita akan melakukan kesalahan yang terus menerus. Kapan kita tobat? Kita tuh semakin kita disayang oleh Allah, sekecil apapun kesalahan kita pasti ditegur. Iya, betul. Kecil apapun kesalahan kita, pasti akan ditegur oleh Allah. Makanya di saat kita ditegur itu kita berpikir, Allah ada ilmu apa yang Engkau berikan kepadaku? Dan berikan aku pemahaman untuk memahami ilmu yang Engkau berikan kepadaku. Jadi hal-hal semacam ini yang saya sendiri alami. Terus hablum minallahnya tidak boleh ditinggalkan. Itu karena Allah itu maha menghendaki, dia maha menetapkan segala sesuatu. Sementara kita ini harus ridho terhadap apa yang ditetapkannya. Jadi kita ini buat bunda-bunda ya, ini kita bertiga ya, alhamdulillah ini pertemuan ini pun juga sudah dirancang oleh Allah dan kitalah yang diridhoinya. Itu jadi gini, kalau kita itu memohon kepada Allah itu jangan ya Allah ridhoilah aku ridhoilah aku dalam menjual VCO, ridhoilah aku ya Allah agar jualanku bisa meningkat seperti itu. Itu terbalik. Kalau kita itu memohon seperti itu, kita tuh seakan-akan mengatakan Allah disuruh mengikuti kemauan kita. Aku pengen A. Allah, yo aku yo diyoi. Aku kepengen iki iso kabeh, aku yo diyoi ya Allah. Ngono kuwi kan karena kita minta ridhonya. Allah ridholah aku lah kan Allah berpikir lah aku kan nuruti kemauanmu terus. Aku kan ngikuti keinginanmu terus. Wah keinginanmu we ora bersih kabeh bener. Masa aku kan ngridhoi kabeh. Sementara kita kan mintanya seperti itu. Ridhoilah aku dalam menjual VCO ya Allah. Ridhoilah aku seperti itu. Sekarang dibalik, kita memohonnya tidak seperti itu. Ya Allah, bimbinglah aku untuk ridho terhadap ketetapanmu.
ketetapanmu terhadap VCO ini kepada siapa? Aku dibimbing supaya aku ridho terhadap ketetapan Allah. Biar Allah ya yang mengatur. Kita ridho terhadap pilihan Allah. Allah maunya ini kita jalani, alhamdulillah dengan senang hati. Karena apa? Hati kita dalam bimbingan Allah untuk ridho terhadap ketetapannya. Gitu. Nek dulu kita sibuk minta diridhoi Allah supaya Allah mengikuti kita. Sekarang kita balik. Kita minta dibimbing Allah untuk ridho kepada kehendak Allah. Gitu. Jadi hidup itu akan enjoy, hidup itu akan enak, hidup itu akan lebih nyaman. Karena apa? Apapun jadi ditetapkan Allah itu tidak ada sekecil apapun itu yang bersifat buruk, itu enggak ada, mustahil. Karena apa? Allah itu sayangnya luar biasa kepada makhluknya. Jadi kalau dia menetapkan segala sesuatu kepada diri kita, kok itu buruk, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Jadi Allah itu kalau sudah menetapkan segala sesuatu kepada diri kita, itu pasti yang terbaik. Dan itu yang luar biasa. Jadi ADW senang. Senang. Karena kita merasa dibimbing oleh Allah. Sini hambaku. Kayak ada tamu. Sini hambaku. Kupertemukan engkau dengan dia. Sini hambaku. Iya Allah, aku nurut. Kan gitu kita. Jadi bukan kita yang mengatur. Nah, itu satu. Masya Allah. Iya, ini jadi kayak pelajaran akidah Bunda, Masya Allah sekalian. Nyambung agama. Iya, memang setiap perbuatan kita kan selalu terikat dengan hukum Allah, begitu ya Bunda. Iya. Oke teman-teman, Masya Allah sekali kita sudah banyak bersharing dengan Bunda ya. Tadi juga sudah terjawab ya, Bu Butet ya. Ya. Insya Allah. Terima kasih ilmunya Bunda. Alhamdulillah, sama-sama jazakallah semuanya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Karena sudah mungkin nggak ada pertanyaan ya. Dan ini sudah mulai ada rame-rame gergaji pohon itu loh. Jadi nanti suaraku bakalan semakin hilang gitu. Mungkin kita cukupi dulu pertemuan sekali ini ya, teman-teman semua. Semoga nanti video ini kan direkam, jadi nanti bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang lain juga. Barakallah, terima kasih untuk Ibu Ana, Bu Bunda Mona, serta Bu Butet yang sudah membersamai acara ini sampai akhir gitu ya. Meskipun kita berempat, benar kata Bunda tadi, kita adalah orang-orang yang terpilih, the chosen people, untuk ikut acara ini. Orang-orang yang terpilih. Oke, Masya Allah. Senang sekali rasanya bisa sharing dengan Bunda Mona ya, yang bukan hanya belajar tentang Sama Bu. adalah ilmu akidah. Ilmu akidahnya kuat banget, ini jauh dah. Jangan pokoknya itu urusan bisnis mesti lancar. Iya, betul. Kuncinya adalah di akidah kita, guys. Misal kita bermasalah. Itu malah makanya di Bu Ana loh itu. Ini kan Bu Ana itu malah redom kaji. Orang-orang aku terus saya kerjain. Aku malah nggak pernah sama aku. Oke, Masya Allah ya. Ya udah. Jazakillahu khairan katsiran semua. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca istighfar, hamdalah dan doa penutup hadis bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye. Annyeong. Mudah-mudahan jumpa lagi pekan depan.